Mereka yang ngeprediksiin bakal turun dan sampai di bawah gunung tersebut sekitar pukul 6 sore atau sekitar azan maghriban. Ternyata itu nggak sesuai, bahkan jam 12 malam mereka tuh masih berada di kawasan gunung tersebut. Halo ya, selamat datang di Story Time with Ardian. Jadi kali ini gue bakal ngebawain salah satu kejadian yang cukup horor yang dialamin sama sekelompok remaja SMA yang mereka tuh mencoba buat mendaki Gunung Butak yang ada di Blitar. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, sama subscribe buat langganan. Oke, kita langsung aja mulai ke pembahasannya, let's go. Awal mula kejadian ini tuh dimulai dari salah seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA bersama rekan-rekan pecinta alamnya yang mutusin buat mendaki Gunung Butak yang ada di Blitar. Berdasarkan kesepakatan bersama, rombongan ini tuh memutuskan untuk naik lewat jalur batu dan turun lewat jalur Sirakencong. Keputusan ini tuh diambil dengan pertimbangan mayoritas yang anggotanya adalah perempuan dan sebagian besar masih pemula. Sehingga mereka tuh ngira bahwa rute tersebut itu tuh terkesan lebih aman dan lebih bersahabat. Gak ada satupun dari mereka yang nyangka bahwa jalur turun itulah yang akan menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidup mereka, men. Dari keberangkatan sampai mencapai puncak, bahkan saat mereka mendirikan tenda dan bermalam di kawasan sabana, segalanya tuh berjalan sangat lancar. Gak ada suara misterius, sama sekali gak ada gangguan apapun. Satu-satunya kendala yang mereka hadapi cuma waktu tempuh yang molor cukup jauh, karena bisa dibilang fisik mereka tuh belum terbiasa buat menanjak dataran tinggi. Meskipun kayak gitu, suasana tuh tetap gembira. Mereka yang ngerasa bangga bisa sampai ke atas puncak dan menikmati pemandangan yang luar biasa indah berupa samudra awan yang membentang luas. Tepat pukul 12 siang, setelah puas berfoto dan beristirahat, rombongan ini tuh mulai melangkah buat turun gunung. Yang harus lo ketahui nih, men, jalur Sirakencong ini tuh melintasi perkebunan teh yang bisa dibilang cukup luas. Sebelum sampai ke kebun teh dan basecamp yang ada di bawah, para pendaki itu harus melewati serangkaian pos, mulai dari pos 5 hingga pos 1, lalu melewati titik bernama Wukir sebagai pos terakhir sebelum turun sepenuhnya. Jalur ini tuh memang bisa dibilang curang sama berat, men. Namun menurut informasi yang mereka dapetin, waktu tempuh turun dari puncak ke basecamp lewat rute ini hanya butuh waktu sekitar 5-6 jaman. Mereka tuh yakin sebelum maghrib nanti mereka tuh seharusnya udah bisa beristirahat dengan nyaman di bawah. Namun kenyataannya tuh gak kayak gitu. Sejak langkah awal turun, rombongan ini tuh perlahan terpecah menjadi 3 kelompok. Si Wulan itu tuh berada di kelompok paling belakang karena kondisinya tuh memang bisa dibilang paling lemah secara fisik, sehingga jalannya tuh bisa dibilang sangat lambat. Dia tuh ditemani 3 orang temannya yang lain. Jarak dengan kelompok tengah itu tuh gak terlalu jauh. Suara teriakan masih terdengar saling menyapa satu sama lain. Namun kelompok yang berjalan paling depan itu tuh mulai gak kelihatan. Udah mulai tertelan sama rimbunnya hutan. Sore akhirnya mulai datang nih, men. Langit makin kelabu. Salah satu teman dari kelompok tengah yang dipanggil Mawar itu tuh berteriak memanggil ke kelompok yang berjalan paling depan. Namun gak ada jawaban sama sekali. Anehnya malah terdengar sautan bukan dari arah depan, melainkan dari balik pepohonan di sisi kanan jalur. Saat itu semua tuh masih berusaha buat berpikir positif dan mengira itu tuh hanyalah suara hewan budeng. Nah, jadi hewan budeng ini tuh sejenis kera besar yang emang kerap hidup di kawasan tersebut. Mereka tuh mencoba buat menenangin diri, dan akhirnya kelompok tengah serta belakang bisa berkumpul kembali di pos 3 saat jarum jam itu tuh nunjukin pukul 4 sore. Mereka tuh melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan kelompok depan yang sudah menunggu di pos 2. Dan saat itu matahari hampir sepenuhnya tenggelam. Mereka tuh tiba di pos 1 sekitar pukul 5 sore. Namun baru benar-benar beristirahat dan memasak makanan di sana pukul 7 malam. Semuanya udah sangat kelelahan dan kelaparan. Jadi mereka tuh mutusin untuk ngisi tenaga sekaligus mengurangi beban bawaan mereka. Si Wulan ini sendiri tuh hanya ngebawa air mineral sama sepotong roti aja, nih. Jadi bisa dibilang dia tuh bawa tas yang ringan banget. Dan dia tuh emang udah kehabisan tenaga. Dan dia tuh nggak pengen buat nyusahin temen-temennya yang sama-sama udah kelelahan. Tas punggungnya ini tuh benar-benar ringan, bahkan bisa dibilang hampir kosong. Namun baru aja melangkah beberapa langkah meninggalkan pos 1,
sesuatu yang mengerikan tuh terjadi, men. Tas si Wulan yang tadinya ringan banget tiba-tiba berubah menjadi sangat berat. Beratnya tuh bukan main. Seolah-olah ada batu besar yang sengaja diletakkan di atas punggungnya. Setiap kali melangkah di jalan menurun, lututnya tuh terasa kopong. Tak sanggup lagi kayak menahan beban itu, men. Dia tuh terpaksa jalan ngebungkuk, bahkan perlahan mulai ngesot buat ngendaliin tubuhnya supaya dia tuh nggak jatuh. Teman-teman yang menawarkan bantuan pun itu tuh udah mulai kehabisan tenaga dan emang udah kecapean. Penderitaannya tuh belum selesai, men. Mereka berjalan menuju bukit, titik yang seharusnya hanya butuh waktu kurang dari 1 jam perjalanan dari kos 1, tapi tak kunjung sampai. Bahkan jam tuh udah nunjukin waktu pukul 9 malam. Namun bukit tuh seolah menjauh tak tergapai. Yang lebih aneh lagi, dari kejauhan mereka tuh ngelihat banyak sekali cahaya lampu, persis seperti lampu-lampu rumah penduduk. Mereka tuh sempat mikir nih, wah sebentar lagi sampai. Namun mereka tuh sadar bahwa itu tuh mustahil, karena posisi mereka saat itu belum sampai di kawasan kebun teh, apalagi pemukiman warga itu tuh masih terbilang cukup jauh. Akhirnya pukul 10 malam mereka tuh tibalah di bukit. Pada rencana awal pukul 6 sore seharusnya mereka sudah sampai dan santai tertidur pulas di basecamp bawah. Di titik ini ada seorang teman laki-laki yang bisa dibilang pendiam, sangat sabar. Itu tuh mulai ngeluh dan tiba-tiba benar-benar berubah sikap. Dia tuh terus menggerutu dan marah-marah secara bisik-bisik, men. Karena rasanya berjalan di sana tuh nggak berujung, bahkan berputar-putar di tempat yang sama. Mereka pun akhirnya mutusin buat terus ngelanjutin langkah. Remaja yang tadinya berada di bagian depan kelompok belakang, kini tertinggal sendirian di paling belakang, men. Mungkin karena teman-temannya udah terlalu kelelahan untuk bisa menunggu. Mereka tuh udah sampai di kawasan kebun teh dan memilih berjalan lewat jalan kendaraan yang lebih berkelok. Meski lebih jauh, jalannya tuh emang lebih rata. Dan disinilah bagian yang paling bikin bulu kuduk merinding. Kelompok depan sampai kembali ke base camp itu tuh pukul 2 pagi. Sedangkan kelompok belakang yang katanya jaraknya cuma sedikit saja di belakang mereka, itu tuh baru sampai jam 4 subuh. Bertepatan dengan kumandang azan subuh. Bayangin, men. Mereka tuh ngehabisin waktu hampir 16 jam penuh hanya untuk perjalanan turun. Padahal normalnya itu tuh cukup 5-6 jaman aja. Sampai keesokan paginya saat kondisi badan mereka udah mulai pulih, mereka tuh mulai tuh saling bertukar cerita. Dan apa yang mereka dengar itu tuh benar-benar bikin bulu kuduk mereka berdiri. Bahkan ada salah seorang teman yang namanya Sore, yang memang dikenal memiliki mata batin dan sering melihat hal-hal gaib. Membenarkan semuanya, dia tuh bilang, sejak di pos 2, di tas si Wulan tuh ada yang duduk. Dan dia tuh melihat sosok tuyul yang emang duduk di atas tasnya. Makanya tasnya si Wulan tuh kerasa berat luar biasa dan selalu miring ke kiri. Bahkan meskipun udah dibetulkan berkali-kali. Ada satu lagi teman mereka yang bernama Mawar. Mawar pun ikut cerita kayak gini, men. Jadi waktu mereka lewat pos 1, si Mawar ini tuh ngelihat ada api unggun kecil di pinggir jalan. Si Mawar ini tuh ngira warga yang lagi ngebakar sampah. Tapi pas dilihat lebih dekat, orangnya tuh nggak ada. Dan apinya tuh malah bergerak masuk ke dalam semak belukar. Ada lagi satu teman mereka yang ngaku bahwa namanya tuh sering dipanggil-panggil berulang kali dari arah kegelapan. Padahal saat itu tuh semuanya lagi berjalan hening. Dan ternyata nih, bukan hanya si Wulan ini yang ngelihat lampu-lampu rumah penduduk yang gak masuk akal itu. Beberapa teman lainnya juga itu tuh ikut ngeliat. Dan ada satu hal penting yang baru mereka sadari. 3 orang dari kelompok belakang, termasuk remaja yang ngalamin kejadian itu, si Wulan, kebetulan sedang dalam masa haid. Belum lagi sebelumnya tuh sempat turun hujan deras. Mereka tuh terpeleset dan jatuh ke tanah yang berlumpur dan basah. Ada kemungkinan nih, men, darah head mereka tuh ikut terbawa aliran air hujan. Konon kabarnya makhluk halus tuh emang seneng banget dan peka buat nyium bau-bau amis darah. Cuma entah apa sebenarnya yang menimpa mereka saat itu. Apakah mungkin mereka memang diganggu, atau mereka tuh cuma berputar-putar di tempat yang sama, atau jalur sirah pincong ini memang menyimpan misteri besar yang tak bisa dijelaskan akal sehat. Yang pasti sejak kejadian itu tuh nggak ada satupun dari mereka yang meremehkan gunung, apalagi rute yang sudah terkenal penuh dengan cerita mistis. Gimana menurut kalian? Semoga cerita gue kali ini menghibur, dan makasih buat yang udah nonton. See you for watching. Thank you, the next video. Bye bye.